Perkenalkan, nama saya Immanuela Yuniati, NIM 1810416669, kelas dari A3 Manajemen Pagi, dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Mata kuliah Perilaku Konsumen. Di sini saya akan menjawab tentang artikel yang diberikan oleh Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa judul artikel di atas? Siapa penulis artikel tersebut? Apa yang dibahas dalam artikel tersebut? Artikel pertama, judul artikel adalah Impact of Social Media on Buying Behavior of Customer with Special Reference. Artikel tersebut membahas tentang efek dari pengguna media sosial media terhadap sikap perilaku manusia. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama, do you use social media? Yes, I do. Pertanyaan yang kedua, you are social media for get information, get friends, communication with others, and share my daily life activities. Pertanyaan nomor 3, types of social media use, WhatsApp, Instagram, and Twitter. Pertanyaan nomor 4, do you pay attention to administration of social media website? Yes, something. Pertanyaan nomor 5, do you trust social media? I trust, but I cost to cross from original akun. Pertanyaan nomor 6, social media influencer your buying definition? Skincare, example baby pink, clothes, hoodie, t-shirt, pants. Pertanyaan nomor 7, what is your perfect course of information for you buying decisions? Information of akun or website, review for customer, and testimony. Pertanyaan nomor 9, do you feel social media help you buying definition? Yes, very help. Pertanyaan nomor 10, according to you, what's authors of media social promoting production? If every social media has the right to inspire anything and links to promotion, offloading children to explain regulation, not strategies, not research to pornographic elements. Pertanyaan nomor 11, apa kesimpulan dari artikel di atas? Coba jelaskan. Kesimpulannya adalah motif penelitian ini dipicu oleh minat pribadi tentang bagaimana perilaku konsumen telah berubah di era digital, khususnya dengan media sosial. Jumlah informasi yang tersedia bagi kami meningkat setiap hari. Akibatnya, kami sangat terpapar dari pencapaian berbagai aspek informasi melalui media sosial yang tersedia bagi kami di internet. Aksesibilitas di transparansi yang ditawarkan media sosial telah menyebabkan perubahan dalam cara konsumen memposisikan diri,
mereka di pasar saat ini, di mana tidak dapat dihindarkan dan perlu bagi perusahaan untuk melengkapi dengan pola pikir pemasaran yang baru. Inti dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa, kapan, dan bagaimana media sosial berdampak pada proses pengambilan keputusan baik dari teori maupun praktik. Ada banyak sekali laporan yang berkaitan dengan pemasaran media sosial, terutama ditunjukkan untuk membantu bisnis mendapatkan keuntungan dari tren pasar. Seringkali bisnis berasumsi bahwa mereka berada di jalur yang benar di era pemasaran baru, misalnya melibatkan pelanggan dengan membuat halaman Facebook. Pada kenyataannya, pelanggan mungkin tidak memberikan gambaran yang sama seperti yang dimiliki bisnis. Media sosial dianggap sebagai alat yang ampuh untuk mendapatkan informasi yang relevan, sedangkan media massa menciptakan kesadaran akan diskon atau promosi tertentu. Secara teori, keterpaparan informasi melalui media sosial di masa sebagai proses pasif karena individu diekspos dan menerima informasi secara tidak sadar. Namun ketika konsumen mencari informasi secara inisiatif, itu dianggap sebagai proses yang aktif. Dalam dipertemukan penelitian, konsumen berperan aktif dalam proses perolehan informasi karena aksesibilitas dan ketersediaan informasi di platform media sosial. Aksesibilitas dan transparansi informasi yang ditawarkan media sosial kepada konsumen telah ditunjukkan di seluruh penelitian. Konsumen dapat mengakses informasi yang relevan tidak hanya dalam jangkauan yang luas, tetapi juga dalam kecepatan yang lebih cepat. Sebaliknya, konten tidak terkontrol yang terpandu sehingga berpeluang mendapatkan informasi palsu dan non-faktual yang menjadi perhatian konsumen. Banyak individu telah memperhatikan dan setuju bahwa dengan media sosial mereka dapat menyuarakan pendapat mereka dan berkomunikasi dengan konsumen lain dengan perusahaan secara lebih efektif. Namun sekali lagi banyak dari mereka yang tidak merasa terdorong untuk menyuarakan tanggapan mereka, menyampaikan komentar mereka kepada teman atau anggota keluarga melalui media sosial. Dalam perspektif pemasaran, jebakan ini dapat menjadi hambatan dalam kaitannya dengan pemasaran melalui media sosial. Dengan demikian, pemasaran harus mendefinisikan alasan perasaan negatif tertentu di antara konsumen, mendorong konsumen untuk berpartisipasi dalam percakapan. Media sosial telah mengubah model komunikasi yang dulu ada di masa alih-alih membuat perusahaan menyampaikan perasaan publik. Setiap saat media sosial telah mengembangkan komunikasi web antara pelanggan dan pemimpin opini yang berputar di sekitar merek. Akibatnya, harus komunikasi baru ini telah membangun interaktivitas dan komunikasi di antara semua pengguna yang pengaruhnya telah menambah dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan. Pengaruh ini tercermin dari pendapat yang dikumpulkan. Dari pertemuan penelitian ini terlihat bahwa konsumen di Mumbai secara aktif memanfaatkan platform media sosial sebagai alat dalam memvalidasi keputusan pembelian. Namun, konsumen dianggap tidak aktif dalam penyebaran informasi dari mulut ke mulut kepada orang lain dengan platform media sosial yang tersedia. Konsistensi dalam pengumpulan data dan teori waktu yang dihormati terkait dengan perilaku konsumen dengan kerangka kontemporer mengenai pemasaran media sosial menunjukkan bahwa esensi perilaku konsumen masih tetap
sama bahkan setelah munculnya media sosial, di mana individu harus pergi melalui semua tahapan sebelum pembelian, di mana individu harus membeli setelah apa yang mereka pikirkan membuat pemicu. Penelitian mendatang mengingatkan keterbatasan waktu dan ruang lingkup penelitian ini. Banyak teori yang berkaitan dengan subjek yang dibahas, namun dalam persepsi yang agak umum sehingga dapat memberikan gambaran yang besar bagi pembacanya. Coba baca artikel 2, jelaskan sejarah dan perkembangan perilaku konsumen. Artikel yang kedua, sejarah dan perkembangan perilaku konsumen. Awal mula perkembangan perilaku konsumen bersumber dari berkembangnya konsep pemasaran. Menurut Sismiman dan Carnuk, pada tahun 50-an, sejumlah pasar mulai menyadari bahwa mereka dapat menjual lebih banyak barang dengan mudah jika mereka memproduksi barang yang sudah mereka kenali. Kemudian, strategi pemasaran mulai berkembang dengan melakukan riset terlebih dahulu bahwa produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan konsumen. Berdasarkan pendapat Robert Battle dan Giles Garden dan Gerard, perilaku konsumen bermula sebagai berikut. Periode 1900 sampai 1910, masa penemuan teori ilmu perilaku konsumen. Periode 910 sampai 920 menyusun berbagai konsep perilaku konsumen dari berbagai pakar. Periode 1920 sampai 1930, semua konsep dari berbagai pendapat disatukan dan ditarik benang merahnya. Periode 1930 sampai 1940, konsep yang sudah disatukan mengalami perkembangan. Periode 1940 sampai 1950, konsep perilaku konsumen diuji kebenarannya. Periode 1950 sampai 1960, hasil pengujiannya, ilmu perilaku konsumen dikembangkan lagi. Menurut Nugroho Sudiadi, banyak konsep pemasaran dan semuanya bertitik pada dua aksioma. Aksioma yang pertama membahas bahwa pemasaran merupakan suatu aktivitas ekonomi yang mengalami perkembangan pada pertukaran nilai, sedangkan aksioma kedua membahas segala sesuatu yang dilakukan aktivitas dan program pemasaran adalah pemasaran. Perubahan aksioma tersebut menyebabkan munculnya beberapa aliran pemasaran dan sepakat bahwa konsep pemasaran adalah pertukaran, exchange. Alasan terjadinya pertukaran aliran adalah memuaskan kebutuhan konsumen. Konsep pertukaran sebagai pertukaran merupakan konsep yang sudah lama disetujui oleh para pakar pemasaran. Intinya dari proses pemasaran adalah adanya pertukaran dari pihak dengan pihak lain, baik pertukaran yang sifatnya terbatas, terjadi dua pihak saja, yaitu pembeli dan penjual, maupun pertukaran yang bersifat luas dan kompleks, melibatkan lebih dari dua pihak seperti adanya media lain atau iklan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.